Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat teman-temanku semuanya, Pak Aris, Bu Miska. Pada malam hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum mengadakan latihan coaching ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu nggih, pada sesi hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat, kemudian Pak Aris akan bertindak sebagai coach dan Bu Miska akan bertindak sebagai coachee. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Aris berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Bapak. Yang pertama adalah yang akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang akan yang dimiliki oleh Pak Aris. Nah, itu rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Pak Aris, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Yang kompetensi yang ingin dikembangkan, yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh. Oke, berarti ada 3 kompetensi coaching ya yang akan dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu yang akan saya observasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin Pak Aris inginkan? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru. Oke. Oke, ini sampun saya catat, berarti Pak Aris ingin nanti Bu Miska sebagai coachee mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru, begitu nggih? Iya, Bu. Oke, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Aris dan Bu Miska. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Miska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Gimana kabarnya hari ini, Bu Miska? Alhamdulillah, Pak, baik. Alhamdulillah, sehat ya, Bu? Iya, alhamdulillah sehat, Pak. Bu Miska, untuk saat ini saya menanyakan kepada Bu Miska ada beberapa hal tentang pertemuan hari ini. Kira-kira Bu Miska dalam pertemuan hari ini, Bu Miska kepengen seperti apa seperti itu? Oh, gini Pak, sebenarnya saya itu ada masalah dan ini saya ingin cerita kepada Pak Aris dan mudah-mudahan nanti ketemu solusinya, Pak. Oke, mudah-mudahan kita bisa memberi belajar bersama Ibu, memecahkan permasalahan Ibu, kemudian ada ide-ide baru lah tentang pemecahan masalah ini. Masalahnya apa ya Ibu Miska? Iya Pak Aris, begini. Akhir-akhir ini saya merasakan pada siswa itu semangat belajarnya itu menurun Pak.
Apalagi ini di kelas yang putra ya, kelasnya itu kan homogen, putra sendiri, putri sendiri. Nah, di situ saya merasakan kurang antusias, Pak. Jadi kurang antusiasnya siswa di kelas yang saya ajar. Nah, hal ini itu bisa terlihat dari kurang aktifnya siswa di kelas, kemudian saat belajarnya pun ada yang tidur, ada yang melamun, ada juga yang bermain HP. Nah, saat waktu mengertikan juga, itu juga malah main game, Pak. Kemudian juga saat saya memberikan tugas, itu hanya 60% peserta didik itu yang mengumpulkan tugasnya. Gitu, Pak Aris. Berarti Bu Miska sekarang baru menghadapi permasalahan tentang antusias atau semangat peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran Ibu ya Bu, seperti itu ya? Iya, betul Pak. Kira-kira dari pandangan Bu Miska, penyebabnya apa ya Bu? Kalau saya anak kok kurang antusias seperti itu? Iya Pak Aris, kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan siswa saya semangatnya menurun dan kurang antusias, yang pertama adalah mereka tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris, karena dianggap pelajaran bahasa Inggris itu sulit dan tidak begitu penting. Yang kedua, yaitu pembelajaran saya sepertinya membosankan, terlalu monoton, sering menggunakan metode ceramah dan cerita di depan kelas. Dan yang ketiga, saya tidak memperhatikan kebersihan kelas, sehingga itu yang membuat siswa menjadi malas untuk belajar, Pak Aris. Oke, berarti Bu Miska luar biasa sudah bisa mengidentifikasi, artinya oh ternyata anak-anak kurang semangat atau tidak antusias terhadap pelajaran saya ada beberapa hal. Saya yakin Bu Miska bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bu Miska kan tentunya sudah pernah mengikuti beberapa pelatihan Bu Miska. Entah itu pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran, kemudian dan lain-lainnya. Pernah tidak Bu Miska mengikuti pelatihan seperti itu? Iya Pak Aris, apalagi selama 2 tahun ini musim pandemi itu ya, itu saya mengikuti pelatihan online beberapa kali. Nah, salah satunya itu saya mengikuti workshop nasional Guru Inovatif Indonesia Pak, yang bertema Merdeka Belajar. Oke, nah Bu Miska kan pernah mengikuti workshop tentang guru inovatif. Tentunya ini bisa digunakan untuk sebagai alternatif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Bu Miska. Kira-kira pas pada waktu mengikuti pelatihan tersebut, ilmu apa yang didapat Bu Siska? Yang saya ingat, menjadi guru inovatif adalah keterpaduan antara kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dengan pemahaman akan kebutuhan belajar siswa. Nah, menjadi guru inovatif diantaranya guru harus bisa menjadi teladan, kemudian guru itu dituntut untuk kreatif, variatif, komunikatif, dan kooperatif. Gitu, Pak. Ya. Dari hasil workshop itu, kan salah satunya Ibu tadi menyebutkan harus bisa menjadi guru teladan, kreatif. Nah, salah satunya itu bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Kreatif artinya gini Bu, kreatif nanti katakan membuat beberapa media pembelajaran yang menarik lah seperti itu. Saat ini Bu Miska, iya Pak, kira-kira anak belum antusias atau tidak semangat itu kalau di skala 1 sampai 10 itu pada angka berapa ya Bu Miska? Nah, kalau dari rentan 1 sampai 10, semangat dan antusias siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris itu hanya 5, Pak. Oh, sekitar masih di angka 5 ya Bu? Iya. Itu
karena masih setengah, nah salah satunya alternatifnya nanti Bu Miska bisa menggunakan yang tadi, hasil dari pelatihan tadi, yaitu menjadi guru yang kreatif misalnya. Kira-kira Bu Miska, hambatan untuk menjadi yang Ibu sebutkan tadi, guru teladan, guru kreatif, itu kan sarana untuk anak biar semangat. Hambatannya apa ya Bu, ke arah seperti itu? Mungkin Pak, karena kelas yang homogen ini loh, membuat semangat dan antusiasnya menurun. Satu kelas kan isinya laki-laki semua. Nah, sedangkan minat belajarnya itu rendah, jadi kurangnya daya saing untuk meningkatkan prestasi. Nah, saat pembelajaran pun ya itu tadi ada yang tidur, ada yang melamun, dan ada juga yang bermain HP saat waktu mengartikan translate itu, Pak. Ya, dari permasalahan yang sudah diidentifikasi tadi, Bu Miska, tentunya Bu Miska kan sudah bisa punya gambaran, ya solusi lah, punya solusi untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu solusinya, Bu Miska, dari menurut saya, ya Pak, menurut saya akan mencoba mempraktikkan apa yang saya dapatkan saat pelatihan dulu itu Pak. Jadi sejatinya pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid. Jadi saya akan membuat pembelajaran yang kreatif dan mengasihkan. Saya juga akan meminta bantuan guru BK untuk memberikan motivasi kepada siswa. Nah, selain itu, orang tua pun juga dilibatkan untuk memantau perkembangan siswa tersebut. Jadi, selain guru BK, orang tua, saya juga akan berkolaborasi dengan teman di sekolah. Gitu, Pak. Oke. Berarti Bu Miska sudah tahu solusinya tadi. Kira-kira ketika sudah mengetahui solusinya, nanti target Bu Miska, anak biar bisa semangat lagi, antusias lagi, di antara angka 1 sampai 10, Bu. Bu Miska pengen di angka skala berapa? Nah, kalau harapan saya sih pinginnya tidak muluk-muluk Pak. 80 sampai 90% itu sudah luar biasa. Luar biasa, antara 8 sampai 9 ya, Bu. Ya. Iya. Insya Allah saya yakin Bu Miska bisa. Ya, untuk mewujudkan tadi, ya strategi yang diterapkan Bu Miska. Tadi kan awalnya 5, kemudian menjadi angka 8 sampai 9 atau 10. Ya. Strategi yang diterapkan Bu Miska kira-kira? Strategi yang akan saya gunakan, yang pertama itu saya akan melakukan setelah berdoa dan mengecek kehadiran siswa, saya akan mengecek kebersihan kelas terlebih dahulu, Pak, agar mereka nyaman dalam belajar. Kemudian sebelum pembelajaran, saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat siswa. Saya akan mengajarkan bahasa Inggris dengan metode yang bervariatif. Pembelajaran pun dilakukan tidak hanya di dalam kelas, tetapi akan saya lakukan di luar kelas. Misalnya di halaman atau di lingkungan sekitar sekolah. Saya juga akan membangun kerjasama atau dapat berkolaborasi dengan baik dengan rekan guru di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan berkolaborasi ini, harapannya saya dapat menerima saran maupun kritik, saling bertukar ide, atau sekedar menuangkan ide-ide kreatif sehingga dapat dikolaborasikan dengan rekan sejawat. Nah, selain itu, saya juga harus memberikan penjelasan kepada peserta didik, Pak, bahwa pelajaran bahasa Inggris itu sangat penting. Nah, posisi guru BK di sini juga memberikan motivasi di kelas tersebut. Oke, luar biasa. Untuk strategi dari Bu Miska, ada di ice breaking, kemudian strategi pembelajaran tentang bahasa Inggris, baik nanti di dalam maupun di luar, kemudian melibatkan beberapa teman sejawat, guru BK, dan lain sebagainya. Kira-kira yang strategi ini nanti membutuhkan waktu berapa lama ya Bu?
memulai strategi ini? Saya akan mencoba. Oke. 1 minggu atau 2 Ya, minggu? saya akan mencoba dalam 2 minggu dulu, Pak. 2 minggu. Nanti ya, kalau strategi ini berhasil, saya tidak hanya mengajarkan hal tersebut di kelas laki-laki saja, tetapi akan saya lakukan di kelas perempuan, begitu. Oke. Jadi rencana nanti 2 minggu dulu ya Bu, jangka waktu ini ya strateginya ya. Iya. Kemudian untuk 2 minggu ini kira-kira yang bisa menjaga komitmen Ibu untuk mewujudkan rencana ini siapa ya Bu? Iya, pastinya saya Pak selaku guru bahasa Inggris, kemudian ada peserta didik, guru BK, dan orang tua. Berarti melibatkan Ibu sendiri, kemudian guru BK, dan orang tua ya. Iya, Oke. Pak. Mudah-mudahan bisa berhasil Bu Miska. Saya tunggu 2 minggu lagi. Kabarnya gimana? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Yang terakhir Bu Miska, harapan perasaan setelah kegiatan coaching ini apa ya Bu? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega dan senang karena mulai menemukan solusi Pak setelah coaching ini. Mudah-mudahan masalah ini segera teratasi dan siswa-siswa di kelas laki-laki terutama ya Pak bisa meningkatkan semangat dan antusias dalam belajar bahasa Inggris. Saya juga berharap bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid, gitu Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, saya tunggu lagi nanti Bu beritanya di lain waktu. Mudah-mudahan Bu Miska menjadi guru idola lah yang selalu didampingi murid. Amin. Ya harapannya Pak. Nah, terima kasih Bu Miska. Cukup dari saya. Ketemu lagi 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktik coachingnya oleh Pak Aris dan Bu Miska. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Pak Aris. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar untuk alur Tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Sudah di checklist saya semuanya sudah tercentang. Dari mulai tujuan coaching sudah tampak di awal tadi, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, kemudian rencana aksinya juga sudah tampak, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur Tirta semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua, tadi di awal Pak Aris mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya. Tadi juga saya sudah tampak sekali bahwa Pak Aris sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi, yang dapat memancing solusi ataupun memunculkan potensi dari Bu Miska dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan yang pertama buat Pak Aris, setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan, apa yang tadi tampak Pak, indikatornya yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi? Terima kasih Bu Dewi. Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif yang menurut saya pertanyaan itu pertanyaan berbobot. Harapannya Bu Miska bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian Bu Miska juga bisa memunculkan ide-ide yang fresh, ide yang segar untuk pengembangan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tadi sudah nampak ada beberapa ide baru. Salah satunya nanti dalam kegiatan pembelajaran ada ice breaking, kemudian strategi pembelajaran kadang di dalam, kadang di luar.
kelas seperti itu. Nah, Pak Aris, tadi kan sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaannya menjadi coach ya. Dan tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai kompetensi coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi misalnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Pak Aris pada coaching hari ini? Kompetensi yang kepengen saya kembangkan lagi bisa menjadi pendengar aktif, kemudian kehadiran penuh juga mudah-mudahan bisa tercapai lagi kompetensinya, Pak. Bisa lebih baik lagi. Dan yang jelas pertanyaan berbobot ini mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi seperti itu. Oke. Terima kasih. Mungkin waktunya juga sudah cukup. Terima kasih atas latihan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat buat Pak Aris sama Bu Miska. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Aris dan Bu Dewi? Alhamdulillah, baik Bu, sehat. Baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Dalam proses coaching kali ini, saya ingin mengamati alur Tirta dan menanyakan beberapa hal terhadap coach. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya di sini sebagai pengamat, kemudian Bu Dewi sebagai coach dan Pak Aris sebagai coachee. Nah, sebelum saya menanyakan pertanyaan, di sini nanti saya akan mengamati alur tirtanya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bu Dewi. Yang pertama adalah kompetensi coach apa yang ingin dikembangkan Bu Dewi nanti? Pada pertemuan coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi seorang coach yaitu presence. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah membuat pertanyaan berbobot, Bu. Iya, berarti ada 3 kompetensi ya. Yang pertama tadi adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Bu Dewi? Yang saya ingin observasi secara spesifik mungkin nanti adalah rencana aksi. Rencana aksi ya Bu? Iya. Iya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari pelatihan coaching ini apa Bu? Indikator keberhasilan dari pelaksanaan coaching kali ini, kalau menurut saya adalah ketika seorang coachee mampu menyusun rencana kegiatannya yang dapat atau yang mampu membantunya dalam menyelesaikan permasalahannya serta mengeksplorasi kemampuan dari coachee tersebut. Oh iya, berarti nanti seorang coachee tadi mampu menyusun rencana ya dan melaksanakan aksinya tadi. Iya, betul Bu. Iya. Kemudian ini saya persilahkan untuk Bu Dewi selaku coach dan Pak Aris selaku coachee untuk mempraktekkan kegiatan coachingnya. Waktu saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu Pak Aris. Salam bahagia
Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya ya ada beberapa permasalahan Ibu Dewi. Apa nih? Ada nggak sesuatu yang mau dibicarakan? Ada beberapa permasalahan Bu Dewi Ya. yang saya hadapi beberapa hari ini. Yang pertama itu ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran, khususnya pada materi lompat kangkang, itu beberapa anak tidak berani melakukan gerakan tersebut. Gerakan tersebut sudah saya jelaskan secara gamblang, mulai dari teknik pertama yaitu awalan, kemudian tolakan saat di atas mistar dan mendarat, sudah saya jelaskan. Bahkan saya praktek sendiri, anak-anak masih belum berani. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan ini saya rasakan luar biasa, apalagi setelah pandemi, kemudian sekarang sudah boleh diizinkan masuk, di mana khususnya anak-anak perempuan itu ketika mengikuti kegiatan pembelajaran mapel PJOK itu anak semangat, antusias, tapi rata-rata itu fisiknya atau kebugaran jasmaninya itu kategori yang kurang lah, seperti itu. Oke, berarti pada kali ini kita akan membahas tentang anak-anak siswa didik dari Pak Aris yang takut dalam melakukan senam lompat kangkang dan tingkat kesehatan untuk siswa putri yang menurun, seperti itukah? Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani, nggih, maaf. Kebugaran jasmani untuk siswa putri tadi, nggih? Ya, siswa putri. Nggih. Nah, apa yang ingin Pak Aris dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Harapannya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Baik permasalahan yang belajar lompat kangkang, kemudian yang kedua permasalahan bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmani khususnya anak putri. Oke. Kemudian bisa saya praktekkan. Semoga dalam pertemuan kali ini akan ketemu solusinya, nggih Pak, nggih, dari ketidakmampuan siswa atau ketakutan siswa dalam melakukan senam lompat kangkang sama menurunnya kebugaran dari siswa putri. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak Aris, kira-kira apa sih penyebab siswa itu tidak berani melakukan senam lompat kangkang yang seperti Pak Aris ceritakan tadi? Penyebab berdasarkan pengamatan saya, anak-anak yang tidak berani melakukan lompat kangkang karena satu, anak salah di tolakan. Karena lompat kangkang itu terdiri dari awalannya lari biasa, kemudian ketika mau mendekati dengan peti lompat, itu anak melakukan tolakan dengan dua kaki bersamaan, kemudian kedua tangan menempel pada peti lompat. Saat di atas peti lompat, kedua kaki dibuka lebar ke samping kanan kiri, setelah itu mendarat. Pengamatan saya, anak mengapa tidak berani karena satu, tolakannya kadang salah, kemudian daya ledak anak tersebut masih kurang sehingga tidak bisa naik ke atas tapi malah. Berarti tolakannya nggih, tolakan sama daya ledak tadi ya. Nggih. Nah, berarti kalau menurut Pak Aris itu siswa yang berhasil melakukan senam lompat kangkang itu yang seperti apa? Yang berhasil menurut saya adalah anak itu bisa melakukan keempat teknik tersebut, mulai dari awalan, kemudian tolakan, kemudian saat berada
saat badan di atas seperti lompat dan mendarat. Kalau awal jelas semua bisa melakukan. Tolakan itu 2 kaki bersama, kemudian 2 tangan juga nempel seperti lompat. Saat di atas seperti lompat, kaki harus dibuka lurus ke samping kanan kiri. Kemudian mendaratnya masih dalam kondisi berdiri. Jangan sampai ketika mendarat malah jongkok atau apalagi sampai jatuh seperti itu. Kira-kira kalau kita menaruhnya dalam rank ya, siswa Pak Aris ini sekarang ada di level berapa kalau kita nilai 1 sampai 10 itu? Ini masih di level antara 4 sampai 5. Karena rata-rata masih banyak anak yang belum berani. Dia baru awalan, begitu mendekati peri lompat, balik lagi. Oh, seperti itu ya. Itu untuk permasalahan siswa tentang senam lompat kangkang. Nah, sekarang untuk yang permasalahan kedua Pak Aris tadi, adanya kebugaran yang menurun. Menurut Pak Aris itu apa sih penyebab siswa putri itu kebugaran jasmaninya itu berkurang? Menurut saya, pengamatan saya, kebugaran jasmani anak putri khususnya mengapa menurun? Karena yang pertama, Bu, kemarin pada saat pandemi itu anak terbiasa dengan tidur, kemudian main HP dan lain sebagainya. Sekarang juga untuk berolahraga juga males. Khususnya anak SMA, Bu. Kalau anak SMA itu yang paling luar biasa itu perbedaan yang mencolok adalah sudah mulai punya perasaan feminim lah. Kalau anak-anak SMP masih semangat. Kalau putri itu tingkatan SMA sudah mulai ya kemayu lah. Gitu. Iya. Apa itu panas Pak? Gerak sedikit, capek Pak dan lain sebagainya. Iya. Nah, tantangan besar buat kami guru olahraga seperti itu. Nah, dari permasalahan tadi, apa sih, ada nggak yang bisa Pak Aris bantu buat mereka? Dari permasalahan baik itu senam lompat kangkang ataupun dari bagaimana cara meningkatkan kebugaran siswa? Apa yang mungkin bisa Pak Aris lakukan? Yang rencana saya gini, Bu, untuk mengantisipasi yang tadi yang lompat kangkang itu, saya akan membuatkan alat pantul gitu. Alat pantul nih. Alat pantul dari bekas. Alat ini saya modifikasi. Kalau sebenarnya itu ada alat khusus untuk kegiatan senam, tapi itu mahal. Biasanya yang punya itu tingkat universitas lah. Oh, kayak yang sudah profesional lah dalam bidang olahraga gitu ya. Makanya nanti untuk mengantisipasi itu, rencana saya akan membuatkan alat, yaitu alat pantul dari ban. Alat ini akan saya modifikasi, tujuannya untuk anak biar bisa melakukan tolakan dengan benar, kemudian bisa menambah daya ledak anak tersebut lah, bisa naik ke atas. Oke. Sedangkan untuk yang itu meningkatkan kebugaran siswa, ada nggak solusinya mungkin dari Pak Aris? Kalau saya latih kebugaran jasmani hanya biasa saja, pasti anak tidak akan semangat. Rencana saya nanti akan saya ajak dengan permainan tradisional. Oh iya. Gobak sodor, kemudian anak ayam dan elang. Oh, permainan-permainan yang membutuhkan gerak fisik tapi menyenangkan gitu. Menyenangkan, karena seperti itu, saya terangkan seperti itu. Kalau langsung saya fisik tidak dengan permainan, pasti anak akan tidak menyukai. Tapi kalau dengan permainan yang sudah mulai jarang dipraktekkan, tapi nanti menyenangkan, anak pasti akan tertantang. Oh iya, betul. Nah, dari rencana tersebut, yang prioritas yang mana Pak Aris? Yang prioritas yang lebih dulu mau dilaksanakan?
Jelas yang tadi yang lompat kangkang, alat saya akan buat alat itu, alat pantul dari ban bekas itu, kemudian ketika sudah jadi, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Anak bisa mempraktekkan tersebut. Kemudian setelah itu baru nanti saya mencari referensi tentang peraturan permainan tradisional. Akan saya modifikasi yang dulu lah. Akan saya ulang lagi kepada anak zaman sekarang. Apa saja nih Pak strateginya ini? Misalnya dalam membuat tadi alat bantu itu, strateginya apa aja yang akan Pak Aris lakukan? Strateginya jelas, nanti saya akan tahap pertama mencari ban bekas dulu. Setelah itu ban kan tengahnya lubang itu, Bu. Betul. Saya karet, kemudian saya ukur, saya potongi. Setelah saya potongi, kemudian habis itu saya staples dengan staples angin. Kemudian saya coba lagi bisa mantul apa tidak, seperti itu. Untuk yang kebugaran jasmani, mengingatkan tadi anak ya mencari referensi tentang permainan itu, peraturan saya modifikasi, kemudian saya diskusikan dengan teman sejawat, kira-kira bisa jalan enggak ya Pak? Berapa lama ya Pak kira-kira membuat alat bantu seperti itu? Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? 1 minggu lah. Begitu ya. Bisa selama persediaan bahan-bahannya ada, 1 minggu bisa jadi. Nanti setelah jadi pun akan saya uji, Bu. Nah ini keberhasilannya ini berarti. Keberhasilannya dicoba dulu apakah aman atau tidak, karena ini berkaitan dengan keamanan anak. Nanti bisa mantul tidak, jangan sampai nanti sudah jadi kemudian anak baru mencoba 2 anak dicoba amblong gitu. Iya betul. Malah bahaya, nanti kakinya tersangkut malah bahaya. Iya betul. Nah, kapan nih kira-kira akan mulai dilakukan ini kapan? Ya setelah coaching ini nanti saya segera mungkin akan merealisasikan ini. Mudah-mudahan 1 minggu bisa jadilah. Segera saya mencari bahan tadi, dapat, saya coba, kemudian saya praktekkan. Untuk yang kebugaran jasmani, ketika nanti sudah ada beberapa referensi tentang permainan tradisional, peraturan yang kita modifikasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan anak, langsung saya praktekkan. Iya. Pak Aris, siapa nih yang kira-kira bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Bahwa Bapak akan benar-benar untuk membantu siswa dalam mensukseskan senam lompat kangkang ini dengan membuat alat bantu dan mencari referensi-referensi tentang permainan tradisional tadi. Yang jelas yang membantu komitmen saya teman sejawat, bersama guru mapel PJOK. Nanti ketika membuat alat juga akan berdiskusi tentang alat tersebut, kemudian kelayakan alat tersebut akan kita diskusikan, kemudian referensi untuk berbagai permainan tradisional juga akan kita bahas. Kira-kira yang dimodifikasi peraturan bagian mana ya? Jelas yang menjaga komitmen saya rekan sejawat. Berarti nanti seandainya nanti tetap dia yang selalu mengingatkan saya, ayo Pak, mana ide-ide yang kemarin? Iya betul. Berarti nanti Pak Aris akan mendiskusikannya dengan teman sejawat ya, tentang strateginya maupun kelayakan dalam proses penyusunan alat bantu tadi ya. Iya betul. Nah kalau untuk permainan tradisional nih, dengan teman sejawat juga ataukah mungkin ada yang lainnya lagi? Permainan tradisional selain dengan teman sejawat, bisa saja nanti saya melibatkan peserta didik. Iya. Yang diinginkan apa gitu? Nah, yang mau gerak seperti itu.
Ustaz Didi juga kita libatkan. Kira-kira kamu pengen permainan apa ya? Ini Pak, akan saya bedah dulu, kemudian kira-kira bisa baru kita laksanakan. Iya, ya. Nah, kita ada di sesi akhir nih Pak Aris. Kira-kira dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini, apa yang Pak Aris sudah dapatkan? Yang jelas perasaan saya lebih lega, Bu. Lega dengan bisa komunikasi dengan Bu Dewi. Kemudian mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ide-ide tadi. Oh, seperti itu. Muncul dengan kita diskusi, ternyata ini ya, seperti itu. Seperti alat tadi kan, bayangan itu alat itu kan dulu di tingkat kampus saya, universitas saya, ternyata bisa ya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan ide tadi di rencana aksi lah. Kira-kira kapan nih bisa cerita lagi ke saya tentang hasil kegiatannya ini? Ya, 1 minggu saya buat, kemudian 1 minggu saya praktekkan dulu, kita nanti ketemu lagi lah. Oke. Siap. Saya sepertinya tidak sabar menanti cerita-cerita dari Pak Aris tentang keberhasilan penggunaan alat bantu ini ya Pak ya. Dan juga permainan-permainan tradisional. Yang mungkin juga nanti bisa menginspirasi oleh sekolah-sekolah lain untuk menerapkannya. Harapannya nanti ketika ini berhasil, Bu, akan saya sosialisasikan ke teman rekan sejawat lah. Oh ya. Ya sangat bagus sekali itu Pak Aris, sangat menginspirasi. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Miska sebagai pengamat. Terima kasih Bu Dewi. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan anak didik saya. Ya, terima kasih luar biasa praktek coachingnya yang dilakukan oleh Bu Dewi selaku coach dan Pak Aris selaku coach. Nah, di sini saya mengamati alur tirtanya mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari praktek tersebut tadi sudah jelas semua dan runtun itu ada alur tirtanya. Kemudian dari Bu Dewi juga selaku coach itu mampu membantu coach membuat rencana aksinya secara spesifik. Kemudian juga mampu mendorong ide dari si coach tadi saat melaksanakan atau menceritakan rencana yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan juga ini untuk Bu Dewi nih. Apa yang dirasakan Bu Dewi setelah melakukan coaching ini tadi? Yang saya rasakan, saya cukup terkesan dengan solusi yang sudah dimunculkan sendiri oleh Pak Aris sebagai coach, bahwa Pak Aris sebagai coach sebenarnya mempunyai potensi-potensi yang memang perlu dikembangkan sehingga beliau bisa mampu mengatasi masalahnya dalam pembelajaran. Oke. Kemudian apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi itu indikator yang ingin dikembangkan lagi, Bu? Iya. Indikator yang ingin saya kembangkan lagi tadi pada saat rencana aksi. Jadi ingin mengembangkan rencana-rencana aksi itu agar bisa membantu Pak Aris untuk lebih nyata dalam melakukannya. Oh gitu ya Bu, berarti rencana aksinya nanti berarti kita tunggu gitu Nah, begitu terima kasih Bu Dewi dan Pak Aris
Saya cukupkan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Miska, Bu Dewi? Alhamdulillah, baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberi kelancaran, diberi kemudahan. Amin. Perkenalkan dulu, saya Aris Arianto sebagai pengamat, nanti Bu Miska sebagai coach, dan Bu Dewi Nursani sebagai coach. Pada kegiatan hari ini, saya pengamat akan mengamati kegiatan sama berlangsung, apakah nanti sesuai dengan tahapan tirta atau belum, yaitu tahapan tirta tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab bisa terlaksana dengan baik apa tidak. Itu. Pada Bu Miska sebagai coach, ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, Bu Miska, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Miska? Nah, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di sini ada kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, berarti ada 3 kompetensi ya Bu? Iya, betul Pak. Kehadiran penuh, pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya Pak Arif, saya observasi adalah kompetensi mendengarkan aktif. Jadi di sini saya ingin memberikan kesempatan Bu Dewi untuk bercerita di sini mengenai masalah, kemudian nanti bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Oke, berarti satu ya Bu, yang secara spesifik yaitu sebagai pendengar aktif. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Miska seperti apa? Yang ingin saya kembangkan ketercapaian indikatornya adalah rencana aksinya Pak. Jadi saya ingin melihat rencana aksi dari Bu Dewi ini nanti bagaimana, strategi apa, dan solusinya bagaimana begitu. Berarti nanti harapan Bu Miska, Bu Dewi bisa melaksanakan kegiatan rencana aksi nyata ya dengan ide-ide yang terbaru. Iya. Kepada Bu Miska, waktu kami serahkan kepada Bu Miska untuk kegiatan coaching dengan Bu Dewi Nursani sebagai coach. Pada Bu Miska kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Aris atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Bu Dewi, bagaimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Iya, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Iya. Iya, kira-kira dari Ibu nih ada cerita apa ini? Iya Bu, saya merasakan sebuah keresahan ini di dalam kelas Bu. Kelas saya itu tampaknya siswanya tidak fokus gitu. Tapi di pertengahan pembelajaran saya, jadi ketika saya sudah ngajar mungkin sekitar 20 menit gitu, siswanya kok kayaknya nggak fokus ya dengan pembelajaran saya. Mereka kayak sudah membuat kegaduhan gitu di kelas. Sehingga kelas itu jadi ramai gitu. Iya, dalam pembelajaran Bu Dewi itu berarti menurunnya fokus peserta didik ya Bu? Iya Bu, betul ya. Pembelajaran, oh, kemudian juga gaduh itu tadi ya. Iya Bu, betul. Pembelajaran juga tidak fokus. Nah,
Bu Dewi, dari cerita Bu Dewi tadi nggih, apa yang Bu Dewi harapkan? Yang saya harapkan pada coaching kali ini tuh saya menemukan sebuah solusi, Bu. Solusi agar agar siswa saya itu kembali fokus, kemudian kelas saya juga menyenangkan, tidak ada kegaduhan lah intinya, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Bu. Nah, menurut Bu Dewi nih, hal apa sih yang membuat siswa menjadi kehilangan fokus di tengah pembelajaran, kemudian gaduh juga saat ada di kelas? Menurut Bu Dewi itu hal apa yang membuat tersebut? Apa ya, Bu? Mungkin bosan, mungkin ya, dari pengamatan saya karena memang siswa saya itu adalah siswa yang 2 tahun sebelumnya, mereka itu belajar di rumah. Nah, ketika mereka belajar di rumah kan mungkin mereka terbiasa belajar dengan posisi yang mereka sukai ya. Nah, ketika tiba-tiba mereka harus belajar di kelas dengan posisi duduk, memperhatikan guru di depan, nah mungkin itu agak membuat mereka kaget atau bagaimana, saya juga nggak begitu paham. Oh Mungkin. iya Bu, memang 2 tahun belakangan ini kan memang anak-anak yang dari hasil pandemi ya, yaitu Iya, pembelajaran pandemi, dia sudah berada di zona nyamannya, dia merasa bebas belajar tanpa ada pantauan dari guru khususnya, dan sekarang mereka harus kembali belajar dengan duduk di dalam ruangan. Ini memang membuat tidak secepat itu untuk kembali. Jadi adaptasinya ini perlu waktu, Bu. iya betul Bu, betul sekali. Iya. Nah, kalau seperti itu nggih, kira-kira apa sih yang membuat siswa Bu Dewi ini nanti bisa kembali fokus di tengah pembelajaran dan tidak gaduh lagi? Kalau menurut saya, mungkin saya perlu ice breaking untuk mengembalikan fokus mereka agar mereka kembali memperhatikan saya. Mungkin saya perlu ice breaking atau mungkin juga saya perlu untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Mungkin dengan PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik ataupun video-video pembelajaran yang bisa saya sisipkan. Mungkin seperti itu. Jadi mereka tidak hanya mendengar tapi juga melihat. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, kalau itu saya sangat setuju sekali Bu Dewi. Jadi ice breaking itu juga penting untuk meningkatkan atau membangun semangat siswa. Kemudian tadi dari model pembelajarannya itu juga harus dibikin yang menarik agar siswa itu tidak bosan, begitu nggih. Ya, Lalu tadi Bu Dewi mengatakan bahwa menurut Bu Dewi nih, pandangan Bu Dewi itu kan anak-anak itu merasa bosan. Nah, kira-kira apa yang membuat Bu Dewi itu kok bisa berpikiran bahwa pembelajaran Bu Dewi ini membosankan di mata siswa? karena saya melihat ketika sudah beberapa menit pembelajaran saya, siswa itu gaduh. Jadi entah itu mereka melakukan aktivitas-aktivitas seperti mengganggu temannya ataupun membuat suara-suara yang mengganggu saya ketika menjelaskan, entah mereka itu berteriak ataupun apa mengusili temannya. Nah, menurut saya itu adalah sebuah hal yang kehilangan fokus siswa terhadap pelajaran saya, Bu, dengan aktivitas-aktivitas mereka. Bahkan ada beberapa siswa yang secara nyata itu di belakang itu mereka bermain handphone. Ketika saya cek, loh, kok malah ternyata mereka ngegame di tengah-tengah pembelajaran saya. Karena menurut dia lebih asyik ngegame daripada mendengarkan saya. Oh, begitu ya, Bu. Ya, Iya. memang kalau dalam satu kelas baru satu siswa saja yang gaduh itu memang sudah membuyarkan konsentrasi atau fokus dalam satu kelas tersebut. Iya betul Bu, apalagi juga kadang siswa yang lain juga ikut meniru. Nah, meniru kegaduhan atau
malah mengikutinya. Nah, seperti itu sehingga kegaduhan itu tidak hanya ditimbulkan oleh satu anak, sehingga menjalar ke anak yang lainnya. Oh iya begitu ya Bu. Lalu kalau hal tersebut terjadi itu ya Bu, saya ingin tahu nih bagaimana proses pembelajaran yang selama ini Bu Dewi lakukan sehingga Bu Dewi itu juga merasa bosan di mata siswa, kemudian melihat tadi dari cerita Bu Dewi itu banyak anak-anak yang melakukan kegaduhan, kemudian bermain handphone. Selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa aja, Bu. Saya menjelaskan materi, ketika ada materi saya jelaskan, kemudian kadang juga saya mengajak diskusi, bahkan sebenarnya saya juga membuat media pembelajaran berupa PowerPoint. Cuman mungkin media pembelajaran saya karena hanya berisi tulisan ya, tulisan dari materi yang akan saya sampaikan. Nah, mungkin itu yang tampak membosankan oleh siswa mungkin ya. Nah, berarti mungkin itu salah satunya, Bu. Jadi ketika membuat materi pembelajaran berbentuk PowerPoint, itu memang seharusnya tidak hanya tulisan saja yang dimunculkan, iya, betul, tetapi Bu. memang ada beberapa gambar atau video agar menarik minat belajar siswa di situ. Iya, jadi, betul, Bu. Ini juga bisa membantu siswa bisa fokus karena ketertarikan gambar atau video tersebut. Nah, kemudian nih Bu Dewi, untuk sumber belajar nih yang digunakan dalam pembelajaran, tadi selain PPT, adakah yang lain? Iya Bu, saya menggunakan sumber pembelajaran buku paket yang dari pemerintah. Kemudian saya juga berbantu dengan link materi pembelajaran karena beberapa tahun kemarin kan pembelajaran secara daring. Jadi saya mengambil link materi pembelajaran dari video-video yang ada di YouTube. Kemudian saya juga berbantu menggunakan LKS, lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa itu berisi materi tapi secara singkat ya, materi pelajaran secara singkat dan soal-soal yang mempermudah siswa dalam menguasai pembelajaran. Itu bagus sekali Bu Dewi. Itu saya sangat setuju sekali. Tetapi akan lebih bagus lagi jika nanti dalam penggunaan sumber belajar itu bisa berbagai macam dan lebih bervariatif gitu agar membuat murid-murid tadi bisa lebih fokus dan tertarik dalam pembelajaran Bu Dewi. Oh iya. Nah, kemudian lanjut lagi nih pertanyaan ya Bu Dewi. Tadi kan dari sumber belajar. Nah, sekarang itu kira-kira ada nggak solusi yang dimunculkan dari Bu Dewi untuk menghadapi masalah tersebut? Solusinya mungkin saya akan belajar tentang beberapa ice breaking yang dapat mengembalikan fokus siswa kepada saya atau kepada materi pembelajaran. Ataupun saya akan belajar untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik, Bu. Entah itu media pembelajaran PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar-gambar ataupun video, ataupun media pembelajaran lainnya, alat-alat peraga ataupun lainnya. Oh, itu sangat bagus sekali, Bu. Jadi dimulai ice breaking, kemudian tadi ada model pembelajarannya juga itu harus memang dirubah, Bu. Nah, sekarang strateginya Bu yang saya tanyakan tadi kan itu solusinya. Kalau strateginya yang digunakan nanti untuk mengembalikan fokus dalam pembelajaran bagaimana? Strategi saya nanti yang pasti saya akan mencoba mempelajari tadi tentang ice breaking dan penyusunan media pembelajaran yang menyenangkan itu yang pertama. Kemudian strategi yang kedua, pada saat pembelajaran, saya akan mencoba menanya kepada siswa apa yang mereka inginkan atau apa yang membuat mereka itu merasa nyaman dalam pembelajaran. Ataupun saya juga akan mungkin bisa dengan membuat kesepakatan belajar dengan siswa tentang pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa.
memang itu betul sekali Bu, pembelajaran memang harus berpihak pada murid tadi nggih. Jadi memang ada kesepakatan kelas itu memang perlu dilakukan. Nah, untuk kira-kira ini mau dijalankan kapan Bu? Minggu depan Bu, harus itu minggu depan karena saya jelas tidak ingin berlarut-larut pembelajaran saya seperti ini. Minggu depan akan saya coba lakukan. Oh iya Bu, minggu depan itu jenengan lakukan ya. Terus kemudian adakah keterlibatan orang di sini Bu, selain Bu Dewi dan peserta didik? Oh iya, saya akan mencoba meminta bantuan pada teman saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran. Jadi jujur ya Bu, memang saya bisa membuat PowerPoint itu bisa, tapi kalau dilengkapi dengan gambar-gambar ataupun dengan video-video yang menarik atau gambar-gambar yang bisa berjalan, mungkin itu saya agak kurang mampu. Jadi saya harus belajar berbantu dengan teman saya yang ahli dalam IT tersebut. Atau saya juga bisa mungkin ya mendiskusikannya dengan teman sejawat saya mengenai ice breaking yang biasa dia gunakan dan berhasil untuk menyusun kelas menjadi hidup kembali. Iya Bu, itu sangat bagus sekali. Saya juga setuju nggih. Jadi memang kalau kita keterbatasan nggih, kemampuan kita juga punya kemampuan juga berbeda-beda, nggak mungkin satu sama lain sama. Nah itu memang bagus, kita bisa berkolaborasi. Bu Dewi juga bisa meminta bantuan dengan teman tadi. Nah itu tadi kan 1 minggu nggih akan berjalan. Nah kira-kira target Bu Dewi ini ke pencapaian keberhasilannya ini loh, kapan kira-kira? Pencapaian keberhasilannya saya katakan kalau 80% lah itu. Kalau siswa di kelas saya fokus kepada saya, itu saya sudah katakan berhasil. Karena memang tidak semua siswa, hampir 100% misalnya saya mengharuskan mereka untuk fokus itu memang mungkin susah. Tapi kalau 80-90% saya berharap lah dengan strategi yang baru itu siswa bisa fokus terhadap pembelajaran saya. Oh begitu, bagus sekali Bu rencananya. Mudah-mudahan berhasil. Nah, apa sih komitmen Bu Dewi terhadap rencana tersebut? Komitmen saya akan membuat media pembelajaran yang menyenangkan tadi. Saya juga akan mempelajari beberapa ice breaking yang bisa membuat siswa kembali fokus dan menghidupkan kelas. Dan kalau perlu, saya akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa agar saya lebih tahu apa sih yang siswa inginkan di kelas itu seperti apa. Oh, bagus itu Bu. Ya, saya sangat mendukung sekali nggih. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Nah, lalu dukungan apa sih yang Bu Dewi butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan, saya membutuhkan beberapa referensi entah itu dari buku ataupun dari teman sejawat dari hasil diskusi ataupun melalui dari link-link YouTube mengenai tentang ice breaking yang menyenangkan. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan dari teman saya yang ahli dalam membuat IT tadi. Saya butuh dukungannya untuk membantu saya, maksud saya gitu, membantu saya dalam menyusun pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya, membutuhkan masukan dari mereka. Apa sih pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa sih? Yang bisa membuat mereka itu bisa menerima pembelajaran dengan nyaman di kelas. Iya Bu, itu ide yang sangat bagus sekali. Nah, terima kasih Bu Dewi. Secara tidak disadari, Bu Dewi itu telah menciptakan atau menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, saya hanya mendoakan ya semoga rencana Bu Dewi ini tadi bisa terrealisasi, kemudian memang sepenuhnya dapat tercapai sesuai harapan gitu. Nanti saya tunggu lagi 1 minggu gitu. Iya betul 1 minggu. Saya tanyakan kembali apakah rencana tersebut bisa berjalan
berjalan dengan baik atau masih ada kendala tersebut? Oh iya. Ya, terima kasih Bu Dewi. Nggih. Selamat dan semoga sukses ya Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Ya, saya cukupkan untuk latihan coachingnya hari ini. Oke, saya kembalikan kepada Pak Aris. Monggo Pak Aris. Terima kasih kepada Bu Miska, luar biasa kepada Bu Dewi Marsani. Berdasarkan pengamatan saya, Bu Miska ini sudah melakukan coaching sesuai dengan tahapan tirta. Mulai dari tujuan sudah kelihatan di awal pertemuan tadi. Bu Miska sudah menanyakan harapan kegiatan ini, kemudian identifikasinya juga sangat terlihat sesuai dengan yang diinginkan Bu Miska tadi, yakni sebagai pendengar aktif. Kami dapat mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Bu Dewi Marsani. Kemudian rencana aksi juga keluar dari Bu. Nanti akan ada beberapa ide baru, yaitu ice breaking, pembuatan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian yang terakhir dari Tirta yang tanggung jawab sudah juga kelihatan tadi komitmen Dewi apa, kemudian target pelaksanaan rencana aksi ini apa juga sudah terlihat jelas. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Miska. Bagaimana Bu Miska perasaan setelah melakukan coaching saat ini? Iya Pak, saya perasaannya senang sekali karena disadari atau tidak, tadi Bu Dewi menceritakan permasalahannya dan Bu Dewi sendirilah yang menemukan solusinya tersebut Pak. Ya. Dan harapannya pun, ya nanti saya akan menunggu 1 minggu lagi bagaimana hasilnya. Ya. 1 minggu lagi ya Bu, hasilnya gimana? Tadi saat melakukan coaching Bu Miska, indikator ketersapaian pengembangan yang diinginkan sudah terlaksana Bu Miska? Iya Pak, sudah. Tadi saya kan indikatornya adalah rencana aksi ya yang ingin saya amati dan kembangkan. Nah, tadi mau dari latihan coaching tadi, praktek coaching itu saya sudah menemukan, yaitu rencananya dari Bu Dewi untuk mengatasi masalahnya itu diantaranya adalah membuat kesepakatan kelas, kemudian membuat ice breaking yang menarik, kemudian dari sumber belajar dan model pembelajarannya pun itu juga nanti akan bervariatif. Ada PPT yang lebih menarik ditambah dengan gambar maupun video gitu Pak. Oke. Bu Miska, tadi kan di awal pra-coaching kan Bu Miska mengatakan kompetensi yang spesifik diobservasi adalah pendengar aktif. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Miska berdasarkan pengalaman coaching yang baru dilakukan saat ini? Iya. Tadi di awal saya mengatakan bahwa yang ingin saya kembangkan itu adalah pendengar aktif ya. Nah, tadi saya kira saya sudah melakukannya dan untuk ke depan saya ingin mengembangkan membuat pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan ini biar lebih terbuka dan lebih menggali dari si coach tersebut. Jadi biar keluar ide-idenya lebih bagus lagi gitu. Oke, terima kasih Bu Miska. Kita bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Sebagai coach kita juga bisa menerapkan 3 kompetensi yang tadi, mendengar aktif, pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan baik. Terima kasih Bu Miska, Bu Dewi. Ya, sama-sama. Saya
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.